Tasya, ini yang di slide siapa Sya? Scan ini. Ah, aku udah tahu Ini tuh. dari Tera mau movie Aku series. nge-scan sih, tapi posting. Tera ini. Tera ada share tentang movies. Tera ada. Film aku ini. Ada. Oh, ini tuh Money Heist. Money Heist. Apa dia ini, Ter? aku barusan nonton itu guys. Apa? Bridgerton. Gimana sih pronounce-nya? Bridgerton. Cak mana, Sep? Aku udah nyangkut ternyata cek itu filmnya. Tapi bagus sih, Cak Barbie. Berbinian, Sep. Princess. Nah, ini yang dari Tera. Masuk situ terus saling sharing. Oh. Oh, oke. Oke. Anyone can post. Copy link ke sini dong. Copy link, bentar. 5 minutes about you-nya sudah selesai. Tidak sudah. Mungkin dilanjut lagi. Apa lagi sebenarnya? Siapa selanjutnya? Willy. Dasya bisa backup Bogor, Dasya. Lagi Ayo, di luar masih Willy. buka nih. Ya Willy. Will, 5 minutes about you, Will. Unmute dulu, Will. Ayo, Will. Unmute. Nah, Unmute. Apa dia? 5 minutes about you. Cerita sekarang lagi di mana? Bu apa kabarnya? Oh, sekarang Willy lagi sibuk di Bank Indonesia. Asem. Oh, yang lain bae. Aku agak kependekan 5 menit untuk aku. Aku butuh setengah jam. Panjangnya nak jelas ke diri aku. Jadi buat singkat lah. Ayo, Will. Oke. Ngapa kalian tak ngidupi Rai nih? Aku dewek yang ngidupi kamera. Sudah, aku hidup Rai juga nih. Lagi mam. Nah, ada kawan enggak, Will? Oke. 5 menit ya tentang aku. Iya. Sudah nambah 10 menit, Bel. Oke. So, boleh. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Annyeong. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Jadi, apa Ben yang harus dibahas 5 menit ini? Mantap. Lagi sibuk apa? Lagi di mana? Sama siapa? Jadi, sekarang perkenalan dulu ya. Nama Willy Eka Pramana SH, sarjana. Iya. Aduh. Sekarang sibuk jadi umbi-umbian di daerah Dewe. Jadi CPNS analis produk hukum di Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan kesibukan sekarang, aduh sih biasa bah. Kesibukan sekarang ya kalau malam cek inilah tidak ada gawe, palingan random galak nelpon wong. Tapi serandom aku masih random deh galak tiba-tiba nelpon. Dan apa lagi ya? Oh, ini lagi liaran Irji ya? Jadi CPNS di Oki tadi ngapa ya dulu gawenya? Sebagai apa analis hukum ya? Analis produk hukum. Jadi gawe aku tuh memake sure surat keputusan di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terus juga jadi perwakilan eksekutif kalau rapat paripurna ataupun sidang pembahasan terkait
produk hukum di daerah lah, itu perda, perbub dan sebagainya. Anjay, keren Willy. Mantap. Ngeri memang. Tidak sekeren Bogor kok, tenang. Kasih tahu yuk. Apa? Kapan rencana nyalek dak Wil lagi? Nyolek dia. Nyalek tuh tidak, caknya. Tidak Ya belum ada Paling modal. Kalau cabut, modal ya. jadi Waduh, modal. Woi, mudah modalnya Will. Nyalek. Bukannya harus nel ya? iya, cak itulah kalau CPNS Enggak boleh netral. CPNS. Guys, Itu kalau kalian ada apa-apa. perusahaan dewe, hiring aku biar aku resign jadi CPNS. Ini apa? Kalau Kenapa kalian kau buat pengen jadi perusahaan, PNS Wil? Ngapa? sebenarnya bukan kepengenan aku sih, kepengenan ya tahu lah wong tua. Wih, keren. Oh, Keren ini bagus. baru namanya Ngapo pilihannya daerah Oki? Tidak ada Tahu mungkin di aku pusat atau random daerah banget lain. kemarin tuh. Jujur li itu random ya ngambil daerah Oh, aku nih. jujur, Ya karena di Masya pikiran Allah. aku tuh ya jadi PNS. Jadi PNS sih sudah menjadi PNS, pakai seragam, terus bermotor beat deket rumah. Motor beat. Ngapa beatnya nih? Keren coy jadi Tapi- PNS apalagi di ke rumah. Bermotor beat, HP Xiaomi, terus kartu-kartu tri ya. Ki. iya. Motor beat, dan tuh bermobil Brio kan ya. Gila. Tapi keren loh Will, enak loh deket PNS ke rumah tuh bisa jaga wong tua. Banyak manfaatnya lah. Soalnya Bogor juga nak cak itu. Bin. Iya. Sebenarnya iya Doakan sih aku ya, itu. guys. Itu dampak positifnya kok. Apa tuh efek positif, tapi ada beberapa sih negatifnya. Misalnya siap-siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendiskriminasi dari tetangga dan orang-orang sekitar itu sih kalau di daerah daerah itu. Macam mana itu, Wil? Kenapa udah diskriminasi? Inilah sudah begawe, ngapa belum nikah? Nak nunggu apa lagi? Oh, Ya, Nggak ada habisnya memang manusia, Wil. iya. rasanya aku Omongan- pengen begawe di Ternate be Abang tuh tidak usah terlalu dipikirin Wil. Oke, sepertinya sudah 6 menit. Ngitung dia. Oke lah. Siapa lagi ini? Tadi Willy dipilih berdasarkan apa? Berdasarkan Gantengan. ini, Tidak tahu pengen gantengan. milih be. Oh, oke. Tadi nomor 2. Sekarang bulan Boleh dah 9. aku yang milih. Bulan 10 Aku ini. yang nunjuk. Iya. Oh, boleh. Silakan, Will. Sudah laju kau bego dah. Tak tahu aku siapa be yang di dalam. Laju lah apa? Ini bebas kalau sama aku Terus mau aku juga apa ini? Tidak terlihat siapa be yang di sini. Tunjuk April Wil. Ada April. Ariza, ada Ariza aja ya. Ya, tadi sebelum Dari- kau Tidak. Ariza, Wil. Sudah. Ini beasiswa belajar sempurna nih siapa? Rara. Jelas. Oh ya sudah, April. Cak mana ini testimoni yang lama nikah ini? Silakan April. 5 minutes about you tentang hidup, tentang pekerjaan. Bogor berasa ini. Sebagai ibu rumah tangga. Jangan ketawa aja biasa bae. April. Nah, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa nih? ini sebab Ini pada 5 menit deskripsikan tentang pekerjaan kah, tentang ini Tentang rumah tangga, tentang apapun. Tentang nikmatnya menikah. Ya Allah, Masya Allah. Bogor. Amili. Aku bogo aku tadi Masya Allah pula ku Willy. iya sekarang lagi masih di Bandar Lampung guys, masih di Oh Pajang. Lampung. Mm-mm. Di mana Wil? Tulang Bentar, bawang. Wil. April. Tulang bawah. Jauh. Daerahnya April. Daerahnya Di daerah Bandar Lampung. di Lampung. Bandar Apa? Lampung. Bandar Lampung. Oh Bandar Lampung di kota. Apa? Iya. Apalagi udah sehat Ayo silakan alhamdulillah. guys, open question untuk April. Sehat alhamdulillah.
seru dak Pril bikin ini nata kulkas. Ya Allah. Apa sih nata kulkas? Iya Nata isi seru. kulkas. Nata kulkas yang mana, Cep? Nata isi kulkas. Kan punya rumah dewek. Nah, Cak bikin meal prep, jadi itu loh. Oh, oh, ya. Ya seru lah. Masak tiap hari. Oh, Masa tiap hari Pril? April bikin meal prep buat seru seru. April bikin apa ini? April ada channel enggak, April? Channel apa? Enggak ada Iya, bawa meet up kapan-kapan meet up ya. ayo diajak meet up tuh Elia yang di Bandar Lampung. Nah itu dari Tera. Apa cak mano tips apa dia rumah tangga? Bagi waktu. Apa ya? Kayaknya aku juga masih belajar deh, Ter. Ya paling bangun subuh, terus kalau lagi ngantor ya masak dari subuh itulah, terus pagi-pagi ngantor bareng, bawa bekal, cece tuh. Apa Ter bangun subuh emang subuh bangun dong subuh. Itu baik jarang. Nggak bisa lagi aku lagi tahu. Itu baik yang dibangunnya Agung terus dulu. Sama Esa. Nah Elia channel jodoh biro jodoh bukan biro jodoh dah. Mungkin Elia tertarik sama ini Pril. Elia tertarik sama budak pajak kantor kau mungkin. Boleh. Boleh dijodohkan tuh. Kita chattingan BL, tenang. Nah chattingan BL personal. Nah yang sama mana? Nah, Aku juga boleh Bril. Siapa ini? Beasiswa belajar sempurna. Laras. Oh Raras. Nak cak mana Ras? Alumni SMP 1 pula apa? Kawan Iam jadi Pril. Boleh. Kawan apa yang jadi? Ujian. Virgian kawan Iam. Raras bukan sama pilih. SMP 1 Virgian. Di Lampung juga dia. Iya Virgian di sini. Oh iya, benar. Lagi kotak. Kayak Yandi. Pril mau kasih. Kayak Yandi. Apa? Tidak Pril, Virgian mau kasih. Iya Ras, yang lain ya. Boleh yang lain. Yuk, ada lagi dak? Ada lagi dak tuh. Krik. Ada lagi dak? Pertanyaan untuk April. April rencana punya kesebelasan enggak? 11-an. Punya momongan maksudnya. Kayaknya 2 lebih baik deh Ras. Duo. Genre. Kita genre ya. Kita genre. Agak awkward ya pertanyaannya Gue sampai pengen punya anak duo guys. ngomongan nih agak awkward ya pertanyaannya. Keandalan BKKBN. Belasan cuma. Ada juta genre soalnya di sini. Oh iya ada dia. Sorry dia. Oh iya. Iya, kamu diceramai dia kamu. Iya. Genre itu emang apa genre? Kalau duta genre itu dia mendukung 2 anak lebih baik atau dia juga mendukung cak keputusan kalau misalkan nak chat free cak itu ya, atau dia menganjurkan untuk 2 anak lebih baik. Nggak jodohnya dia. Banyak anak banyak rezeki. Aku setuju Will. Nah itulah. Sekarang sudah ganti guys, bukan 2 anak lebih baik, 2 anak lebih sehat. Tuh. Oke. Sehat Kenapa mental. dibilang lebih sehat? Karena secara. sebenarnya kan BKKBN tuh fokusnya ke kependudukan, bukan berarti melarang kalian punya anak banyak, bukan. Jadi kayak lanjut sosialisasi. Cuma Nggak bagi alat-alat kontrasepsi dah dia. Aduh. Waduh, Willy. misalnya cak mana? Misalnya main ini ya, misalnya ada anak duo misalnya. Cuma tiba-tiba ini dapat misalnya
Dapat Jadi misalnya. Rezeki namanya gue, tidak bisa nolak rezeki. nah bener kan? Dapat. Dapat Iya. apa? Astagfirullahaladzim. Ini Cak Yo, nyeleneh namanya kan suami istri kan mungkin. Siapa yang tahu? Gimana sih pokoknya ini dah. Kalau lama udah ketemu kan mungkin bisa jadi kan begini. Apa LDR apa kok? Siapa LDR tadi? LDR apa? Siapa? Aku. Nggak tahu. Kenal kau kok. Waduh. Belum berbini guys. Masih ini guys. Yuk. Balik. Oke lah, kita tutup ya. Dari April ya, kita tutup. Terima kasih April atas sessionnya. Ya, Lightning value-nya sangat ini ya, Thank you, sangat April. memberikan insight untuk yang Sehat, berumah April. tangga. Jangan lupa masak untuk laki. apa? 2 anak lebih baik. Lebih sehat. Lebih sehat. Oke lah, siap. Terima Hafal ya kasih. di sinian ya. Oke, lanjut Jer. Lanjut. Nah, sekarang, Sudah, ini habis sih. Ya, oke lah. Sekarang kita masuk ke presentasi dari saudara Jerry, ketua BBS kita tentang Oke. rekapitulasi tentang progres BBS sekarang sampai mana. Silakan Pak Jerry. Oke, izin ini guys presentasi dulu terkait laporan kegiatan, laporan keuangan dari BBS selama sebulan terakhir, selama bulan September. Jadi, oke, untuk bahasannya sendiri ini ada BBS update pemasukan dan pengeluaran, kemudian bahasan intinya itu ada update dana operasional, terus ada tentang BBS Gus Public, ada laporan bulanan sama agenda di bulan Oktober. Terus nanti masukan atau saran dari para donatur. Oke, lanjut ke BBS update. Nah, ini terkait keuangan, laporan pemasukan dan pengeluaran. Ini dari bendahara. Sep, boleh dijelaskan, Sep, ini? Halo guys, jadi bentar aku minum dulu ya, pedas. Jadi bulan September kemarin seperti biasa kita ada pemasukan dari donasi saja, dan jadi itu karena kita migrasi ke BSI kemarin tuh ada perubahan kartu ATM. Nah, perubahan kartu ATM ini dikenakan biaya administrasi Rp1.000 per bulan. Nah, tapi kan migrasinya mulai Agustus tuh memang, cuman aku udah tahu sih ngapa udah langsung dipotong di bulan Agustus, mungkin karena belum sebulan. Maksudnya ya pokoknya belum sebulan lah proses after migrasinya tuh. Nah, di bulan September kan benar udah sebulan lewat, jadi dia dipotong kemarin tanggal 28 tuh 1.000. Nah, tapi kita sebenarnya dapat donasi tambahan, tapi baru Oktober ini sih dapat donasi tambahan 12.000 untuk biaya admin. Jadi si uang 1.000 biaya kartu ATM ini dakdo bakal motong donasi dari kalian gitu. Nah, selanjutnya bisa ke slide saldo. Di sini kita terakhir itu di angka 30 September tuh 21 jutaan, 21.100.000 something. Nah, ya itu sih, jadi Cak naik terus karena pengeluaran cuma Rp1.000 kan. Nah, ini nih lebih jelasnya itu pengeluaran cuma tanggal 28 September itu 1.000. Nah, donasi yang kata aku 12.000 itu dia baru masuk Oktober, jadi enggak ada sih di tabel ini. Itu guys. Nah, selanjutnya ada gambar. Nah, selanjutnya itu jadi bulan September kemarin itu ada 47 wong yang bayar. Jadi ada 2 wong yang belum melakukan donasi untuk periode bulan September. Jadi ada 2 yang masih kosong nih. Itu ya insya Allah bakal semoga di bulan Oktober bisa dilunasi oleh yang bersangkutan. Nah, dan di bulan September kemarin nambah 1 orang yang akhirnya dia bayar nanti bulan Desember. Jadi sekarang total yang udah bayar full untuk periode selama 6 bulan itu ada 15 orang atau sebesar 30.61%. Gitu guys. Ini question. Oke, itu. Clear lah ya.
Sep, Oke, ada pertanyaan dulu terkait keuangan. itu yang sorry. Yang duo itu bakal direkap di bulan selanjutnya atau bakal di donate di hari-hari ini ya? Maksudnya beberapa hari ke depan atau belum tahu? Sebenarnya belum tahu sih Bang Deo, kan kita cuma bisa mengingatkan ya, maksudnya Cak, tim Udon cukup apa Cak, jangan lupa bayar yo, kan cuma Cak itu bayar. Maksudnya sebenarnya sih dari yang bersangkutan belum menginfokan kendala mereka tuh apa. Oke. Jadi Tapi mereka mereka ini sorry. Ado misalnya kita respon, sorry. betul. Nah, ngerespon Cak cuma oke age Cak itu nah. Oke age. Ada ya tapi yo. Iya ada sih, cuman Caknya entah lupa atau ada kendala tapi tidak mau ngomong, tapi dia ngerespon kok. Maksudnya tidak ada ngilang. Oke, thank you, Sep. Yuk. How. Ada lagi yang lain mau klarifikasi dulu soal dana, tanya-tanya dulu. Oke, cukup ya terkait ini keuangan. Kalau begitu lanjut ke ini pembahasan yang di monthly meeting donatur kali ini. Jadi, nah ini yang pertama tadi update dana operasional. Ada pengeluaran dana sebesar Rp1.000 per bulan untuk biaya kartu ATM, dan itu sudah ada keterangannya, penjelasannya di laporan keuangan BBS. Terus, nah ini tentang BBS Gas Public. Jadi dari BBS sendiri dari minggu kemarin sudah komunikasi dengan Kasmans. Kemudian hari ini tadi jam 2 siang kita sudah komunikasi juga dengan perwakilan angkatan. Sejauh ini kalau dari Kasmans sendiri kemarin kita perkenalannya, saat ini kita juga pas meeting ini kita juga menawarkan untuk dari Kasmans bersedia atau enggak untuk menjadi pengawas di BBS, karena pengawasnya sendiri di BBS ini belum ada. Nah, kita tawarkan ke Kasmans, tapi sampai saat ini masih belum ada tanggapan, masih didiskusikan dulu di pengurus Kasmans. Terus untuk perwakilan angkatan tadi kita sudah diskusi juga, itu so far so good. Jadi dari angkatan 3 sampai 10 ya, 3 sampai 10 itu oke, mereka menanggapi secara baik, mereka apresiasi. Nah, tapi tadi ada di angkatan 2 itu sedikit ada yang mereka tanyakan terkait dengan keterikatan dengan Kasmans, dan itu sudah dijelaskan juga ke mereka. Tanggapannya tadi mereka pengen diskusi dulu. Ini di intake atas saya angkatan 2. Nah itu sih, jadi nanti kita ngelihat dulu perkembangannya gimana. Terus rencananya juga di bulan Oktober ini, di minggu kedua ataupun minggu ketiga, kita rencananya mau ke komunikasi juga ke sekolah. Ini kita pengen memperkenalkan juga kalau ada beasiswa belajar sempurna. Jadi nanti adik-adik yang di kelas 3 itu mungkin bisa persiapan untuk mengikuti seleksi beasiswa belajar sempurna. Oke, seperti itu untuk BBS Gas Public-nya. Nah, ini untuk laporan bulanan sendiri saat ini masih sedang dikerjakan dari sekretaris dan juga bendahara. Nanti kalau sudah final, laporan bulannya nanti akan di-upload ke website BBS di beasiswabelajarsempurna.com/laporan beasiswa. Oke, terus nah ini ada agenda di bulan Oktober. Jadi seperti biasa, awal bulan tanggal 1 sampai tanggal 7 kita membuka penerimaan donasi dari para donatur. Kemudian tadi ada rencana BBS Gas Public, di mana kita rencananya mau komunikasi ke sekolah, itu di minggu kedua, tanggal 15, ataupun di minggu ketiga nanti di tanggal 23. Ini masih dalam konfirmasi lagi. Nah, terakhir di tanggal 30 Oktober, akhir bulan, kita rencananya bakal sharing session seperti saat ini. Oke. Ini nanti pembicaranya bakal dikonfirmasi lagi. Selesai itu paling. Nah, mungkin dari para donatur ada masukan atau saran yang ingin disampaikan terlebih dahulu.
ada keluhan atau ada cerita-cerita apa itu selama sebulan terakhir? Jar, Aman, Cak. Nah, Pandil. Oke, yuk. aku lebih ini be sih ngasih informasi be untuk apa namanya donatur. Informasi be untuk bulan depan itu tanggal 1 November itu kita sudah mulai buka apa namanya pendaftaran ya untuk calon Seleksi penerima beasiswa. beasiswa kita. Oke, siap-siap Oke. guys. Nah, itu ada kabar dari tim beasiswa. Jadi sudah ada rencana, jadi di November sampai Desember nanti sudah mulai untuk penyeleksian beasiswa. Oke, kalau nanti baru kepikiran pertanyaan atau saran atau masukan ya nanti boleh disampaikan langsung di grup donatur ataupun langsung kontak ke tim pengurus BBS. Jadi seperti itu untuk monthly meeting donatur kali ini. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan, Go. Oke, terima kasih Bapak Jerry Octavianus. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Ada kawan kita nih yang baik hati karena kemarin masalah financial planning kan masih mungkin agak belum clear kan kita tentang dunia persahaman kecil-kecilan, perusahaan itu kan tentang investasi lah. Jadi dia mengajukan diri untuk menjadi pemateri. Oke, silakan kita sambut teman kita Veranda Aisyah Fitri. Silakan Fei. Jar, punya slide feed aja. Slide feed. Aku boleh yang share boleh? Oke, Oke, boleh. Thank you Veranda. Silakan Ver, place is yours. Maaf ya guys, laptop pinjaman rusak. Oke guys, udah kelihatan kan ya? Udah. Oke. Kalau share screen tuh emang nggak bisa ada info kita ya? Bisa, tapi kayak harus di squeeze gitu udah sih dua Windows-nya antara Windows Google Meeting dan ininya saya itu. Oke deh guys, sebelumnya thank you Bogo dan thank you juga Jerry atas kesempatannya. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi yang tidak kunjung berakhir ini guys. Jadi thank you udah ngeluangin waktunya untuk kumpul-kumpul malam hari ini dengerin sharing session. Sesuai dengan judul yang terlihat di layar komputer teman-teman, hari ini tuh kita bakal bahas tentang cryptocurrency. Tapi di sini tuh 101 guys. Jadi kayak basic cryptocurrency gitu. Kita udah akan sampai ke trading ataupun transaksinya. Jadi kita akan lebih banyak bahas tentang definisi, terus how it works, kenapa cryptocurrency itu sangat valuable. Ya, pokoknya di daerah-daerah itu. Nah, sebelum mulai, aku pengen disclaimer dulu nih ke teman-teman. Jadi yang pertama, I'm not an expert. Jadi mungkin kalau teman-teman ngerasa kayaknya ada yang salah nih, Faye, itu penjelasannya. Boleh langsung jump in aja pas diskusi. Atau mungkin bakal ada pertanyaan-pertanyaan yang aku juga tidak bisa jawab, yaitu. Terus yang kedua, aku udah mewakili organisasi ataupun institusi manapun, termasuk institusi tempat aku kerja. Jadi di sini pure sebagai teman dari teman-teman aja sih sharing sessionnya. Terus yang terakhir, jadi materi yang akan aku bawain ini kalau bisa jangan dijadiin satu-satunya kayak investment decision making buat kalian gitu. Karena banyak sumber-sumber lain yang di luar sana yang mungkin juga bisa mensupport investment decision-nya kalian gitu. Nah, jadi ini memang sih seperti yang dibilang Bogo tadi, sebenarnya materi ini tuh terinspirasi juga guys dari materi di minggu sebelumnya yang disampaikan oleh Sepchan tentang investment dan juga financial planning. Karena sesungguhnya si cryptocurrency ini tuh bagian dari instrumen investasi yang ada gitu. Kemarin kan kita udah bahas nih terkait saham, terus reksadana. Nah, cryptocurrency itu part of instrumen investasi yang sekarang tuh lagi happening lah ya, apalagi di kaum millennials nih, kayaknya tuh ngomongin cryptocurrency tuh ada habisnya kayak itu. Jadi menurut aku sebelum kita tuh
jump in ke sebuah instrumen investasi, ada baiknya kita tuh tahu dulu kita tuh bakal investasi ke apa sih, produk ini tuh apa, cara kerjanya cak mano, historinya tuh cak mano, cak itu. Jadi semoga dari sharing session ini teman-teman bisa lebih paham lagi lah tentang cryptocurrency. Nah ini guys, jadi cryptocurrency ini tuh definisi simpelnya adalah mata uang, karena kan ini ada kata currency ya, jadi dia tuh mata uang yang digital dan terdesentralisasi. Jadi ada dua kata yang di bold di sini, digital dan juga terdesentralisasi. Nah, cryptocurrency ini tuh sekarang udah banyak jenis-jenisnya. Cuman di sini aku pengen nunjukin beberapa doang nih yang apa ya, bisa dibilang yang paling terkenal lah, yang paling banyak yang paling besar jaringannya, yang paling tua kayak si Bitcoin, Ethereum, Ripple dan teman-temannya. Di sini mungkin pasti teman-teman udah pernah denger juga kan yang namanya Bitcoin gitu. Nah di sebelah kanan ini tuh aku pengen nunjukin juga sebenarnya harga atau price-nya si cryptocurrency itu mana sih perkembangannya sekarang. Dan kalau teman-teman lihat di grafik ini, si cryptocurrency tuh harganya tuh udah tinggi banget guys sekarang. Kayak Bitcoin Bay tuh harganya udah sampai 1 Bitcoin tuh equals to 607 juta rupiah. Kalau Ethereum tuh 1 Ethereum tuh equals 42 jutaan, terus kalau Litecoin tuh udah sampai 2 jutaan. Dan di sini emang kelihatan kan dia naik banget gitu harganya. Terus jadi apa nih ya, what makes cryptocurrency itu sangat valuable? Kenapa harganya tuh bisa tinggi banget sekarang kan, walaupun mereka tuh baru ada kayaknya sekitaran 20 tahunan yang lalu lah. Kayak cryptocurrency kok kalau tidak salah dia muncul tahun 2011-an gitu. Jadi sebenarnya ada tiga faktor yang menyebabkan cryptocurrency itu sangat valuable atau sangat berharga guys. Yang pertama itu adalah kelangkaan atau scarcity-nya. Kalau teman-teman di sini anak ekonomi atau anak akuntansi mungkin udah ada asing dengan istilah supply demand atau permintaan dan penawaran, di mana ketika supply sebuah barang itu tuh dikit, terus demand-nya meningkat, maka harganya tuh bakal tinggi kan. Nah, itu juga yang terjadi di cryptocurrency. Jadi beberapa mayoritas dari cryptocurrency mereka tuh jumlahnya terbatas guys. Kayak Bitcoin tuh jumlah yang ada di dunia ini tuh cuma 21 juta Bitcoin supply-nya, dan dia tuh ya diambil terus atau di mining terus kan, akhirnya supply-nya tuh makin dikit di luar sana, tapi permintaan Bitcoin itu tuh makin lama makin banyak, makanya harganya itu tuh makin naik gitu dari tahun ke tahun. Itu yang pertama terkait scarcity ya. Boleh langsung nanya dak? Boleh dak, save di akhir. Oke. Kalau takut ya oke. Pertanyaan di akhir guys. Oke, maaf ya Septiana. Ada hadiahnya dak kalau bisa answer. Iya oke. Terus yang kedua nih ada keunggulan dan keamanan. Jadi kan banyak tuh ya cryptocurrency di luar sana, tapi pasti satu di antara yang lainnya tuh pasti lebih unggul kan. Kayak in terms of misalnya Bitcoin, dia tuh udah dia udah dikenal oleh banyak orang, bahkan beberapa company multinational kayak Tesla, terus McDonald, Pizza Hut di US sana tuh bahkan udah ada yang nerima Bitcoin sebagai alat pembayaran gitu. Tentunya dia lebih unggul dong dibanding misalnya Ethereum tadi nih. Ethereum ataupun Ripple dan lain-lain. Nah, keunggulan-keunggulan itulah yang membuat satu Bitcoin itu lebih valuable daripada Bitcoin yang lainnya. Terus yang terakhir itu adalah kegunaan atau utility. Kan namanya juga dia tuh mata uang kan. Kalau seandainya mata uang tidak bisa digunain di sini tuh maksudnya tidak bisa ditransaksi ke percuma bae dia ada kan. Jadi si cryptocurrency ini pun mau tidak mau dia harus bisa nih digunain, harus bisa ditransaksiin. Nah, cak mana si cryptocurrency ini tuh bisa diutilize atau digunain? Mereka tuh menggunakan teknologi yang namanya tuh blockchain. Jadi aku tuh sering dengar orang tuh salah mendefinisikan antara blockchain dan cryptocurrency. Ada yang bilang cryptocurrency dan blockchain itu adalah sama, padahal sebenarnya definisinya beda, cuman emang mereka berkaitan guys. Jadi cryptocurrency itu mata uangnya tadi, mata uang digital yang terdesentralisasi,
Nah, blockchain ini adalah teknologi utama yang mensupport si cryptocurrency ini supaya mereka tuh bisa ini terdesentralisasinya itu. Jadi Bitcoin tuh yang membantu mereka bisa menyimpan data secara terdesentralisasi. Ini nih di bawahnya kalian bisa lihat definisi dari blockchain. Jadi blockchain itu sebenarnya cara penyimpanan data dia tuh, tapi cara penyimpanan data yang terdesentralisasi. Nah, sekarang itu kalau kita ngomongin sistem keuangan ya yang ada di mayoritas bahkan semua negara yang ada di dunia itu tuh cara penyimpanan datanya tuh terpusat guys, makanya kita punya bank sentral gitu. Di Indonesia bank sentral kita Bank Indonesia kan. Di Malaysia mereka punya juga, di US ada The Fed. Terus jadi si blockchain ini itu dia mengimprovisasi sistem keuangan itu dari yang awalnya terpusat jadi terdesentralisasi. Kayak gini nih, kayak si diagram yang di sebelah kanan ini. Nah, supaya teman-teman lebih kebayang, di slide selanjutnya aku bakal jelasin simulasinya Cak Mano. Cuman kita bahas dulu nih sejarah kenapa bisa ada blockchain tadi. Jadi waktu aku kuliah ya guys, ada satu dosen aku yang bilang katanya kalau di sebuah negara tuh ada 2 organisasi yang paling powerful. Yang pertama itu di House of Representative-nya atau di Indonesia tuh DPR, karena mereka bisa membuat undang-undang yang bisa mengatur kehidupan masyarakat. Yang kedua itu adalah bank sentral. Kenapa bank sentral? Karena dia bisa cetak kertas, tapi kertas itu tuh bisa punya value. Terus kalian bisa beli apapun dengan si kertas itu gitu kan. Coba nih misalnya Bogo ngeprint kertas dengan desain yang sama persis dengan duit 100.000 gitu. Apakah bisa si duit yang di print Bogo ini kita gunain buat beli barang? Nggak bisa kan. Tapi kalau bank sentral yang ngeprintnya itu langsung bisa punya value gitu guys. Jadi bank sentral ini emang sangat powerful gitu dalam hal sistem keuangan yang ada di sebuah negara. Mereka tuh yang punya kontrol untuk mengatur jumlah uang yang beredar gitu yang ada di sebuah negara. Dan kalau teman-teman sadar nih ya, kayak misalnya kalian lagi nge-transfer duit nih, kayak sekarang kan kita lagi pada nge-transfer duit untuk BBS. Kita pasti mikirnya ya udah tiba-tiba duit itu udah ada di rekeningnya Sepchan kan. Padahal guys, di belakang sana si transaksi kita tuh diverifikasi dulu sama bank sentral. Disettle namanya, diverifikasi, dicatat dan juga disimpan. Jadi that's how powerful gitu si bank sentral. Mereka bisa cetak uang, mereka bisa menverifikasi, mencatat dan menyimpan semua transaksi keuangan yang ada di Indonesia ataupun di negara lainnya yang punya bank sentral gitu. Jadi karena power yang dipegang oleh bank sentral itu sangat besar, muncullah nih oknum-oknum dan pihak-pihak yang yang berspekulasi gitu tentang bank sentral. Jadi mereka tuh nggak percaya guys sama sistem keuangan terpusat yang dikuasai oleh bank sentral. Mereka bertanya-tanya tuh kayak, yakin nggak sih uang kita tuh bukan cuma uang kertas? Emang iya mereka nggak bisa ngeprint sesuka hati gitu. Jadi banyaklah pertanyaan-pertanyaan spekulatif yang terjadi di antara orang-orang yang nggak percaya sama si sistem terpusat ini. That's why ada blockchain. Itu adalah sejarah singkat guys dari blockchain. Nah, supaya kalian lebih kebayang tentang sistem terpusat dan terdesentralisasi, ini aku pengen mengajak kalian melakukan simulasi ini. Jadi misalnya ada 4 orang kan di sini, ada Jerry, ada Sepchan, ada Natpus, sama ada Bogo. Terus mereka berempat ini tuh melakukan transaksi nih. Jadi Sepchan itu ngasih duit 5.000 ke Natpus, Natpus ngasih duit 5.000 ke Bogo, Bogo ngasih duit 5.000 ke Sepchan dan juga ke Natpus. Total uang mereka masing-masing berarti Sepchan ada 5.000, Natpus ada 10.000, Bogo ada 5.000 kan. Nah, di sini tuh Jerry tuh berperan sebagai pusat atau bank sentralnya lah. Jadi Jerry punya mandat nih untuk mencatat transaksinya, memverifikasi dan menyimpan data transaksi itu. Kalau Jerry jujur, catatan Jerry harusnya kayak ini kan, kayak yang kotak biru ini nih, Sepchan 5.000, Natpus 10.000, Bogo 5.000. Itu kalau Jerry jujur. Tapi tidak ada yang bisa kayak fully mengkontrol apa yang Jerry perbuat karena cuma Jerry yang punya mandat gitu untuk tadi mencatat dan menyimpan dan memverifikasi itu. Nah, kalau blockchain itu udah ada guys yang namanya pusat. Jadi semua orang yang ada di jaringan tersebut tuh punya kesempatan yang sama untuk mencatat, memverifikasi dan juga menyimpan data transaksi yang ada.
Jadi Jerry punya kesempatan yang sama, Sepchan, Natpus, dan Bogo pun punya kesempatan yang sama. Jadi tidak cuma bank sentral kayak itu loh yang punya mandat untuk mencatat, memverifikasi, dan menyimpan tadi. Semuanya tuh bisa gitu. Itu bayangan tentang sistem terdesentralisasi. Kalau kalian masih bingung ngebayanginnya, kalian pasti pernah buat dokumen lewat Google Docs gak sih? Lewat Google Docs secara online. Nah, kalau kalian nulis dokumen di Google Docs, pernah kan ya? Nah, itu kan setiap orang yang punya link Google Docs itu dia bisa ngedit kan dokumen itu. Dia bisa ngedit di komputer masing-masing. Dia bisa ngedit, dia bisa nambahin, dia bisa ngapus, dan bahkan kita pun bisa ngelihat historical siapa be yang ngubah-ngubah datanya. Nah, blockchain tuh mirip banget guys sama sistem si Google Docs ini gitu. Jadi semua orang yang punya akses ke sana ya mereka bisa ngubah data, bisa nyimpen data, bisa memverifikasi data. Itu adalah sistem blockchain ini. Kayak itu. Terus kekuatan blockchain itu apalagi sih selain yang tadi nih? Jadi kan ini yang pertama kita udah bahas ya. Jadi pencatatan dan penyimpanannya tuh terdistribusi. Tapi dia ada dua lagi nih, dua kekuatan lagi. Yang pertama adalah sinkronisasi data. Sama yang terakhir, ini yang paling unik sih menurut aku. Jadi mereka tuh punya cara mengunci dengan rantai. Nah, kita bakal bahas masing-masing dari kekuatan ini. Jadi yang pertama kan pencatatan dan penyimpanan terdistribusi itu simply artinya ya setiap pihak di jaringan tersebut atau di case ini Jerry, Sepchan, Bogo, dan Natpus itu punya kesempatan yang sama untuk mencatat, memverifikasi, dan menyimpan data. Itu kekuatan yang pertama ya, jadi dia bisa terdistribusi. Nah, kekuatan yang kedua itu tuh sinkronisasi guys. Jadi tadi kan setiap orang punya catatan masing-masing ya. Tapi let's say Jerry ini masih pengen manipulasi data nih dia. Kayak Jerry, aku pengen tulis data Bogo tuh 10.000 kayak itu. Padahal sebenarnya Bogo tadi kan dia duitnya cuma 5.000 kan. Terus Jerry manipulasi lah datanya dia dewe. Bogo ditulisnya 10.000. Nah, apa yang akan dilakukan oleh sistem blockchain? Mereka akan mensinkronisasikan data sesuai dengan data mayoritas. Gitu. Jadi, kalaupun Jerry ngubah data, dia manipulasi data, sistem blockchain ini bakal mensinkronisasi atau merefresh data itu menjadi data mayoritas tadi. Karena ini mayoritas emang orang bilang Bogo punya 5.000, ya udah. Kayak sih notes atau catatan Jerry ini bakal berubah secara otomatis jadi 5.000. Nah, kalau di Bitcoin guys, setahu aku sistem Bitcoin itu tuh dia mensinkronisasi data setiap 10 menit sekali. Jadi setiap 10 menit sekali datanya ke-refresh dan kesinkronisasi dengan data mayoritas kayak itu. Itu yang membuat blockchain tuh sangat aman dan sangat susah untuk dimanipulasi datanya. Terus yang terakhir ini yang paling unik sih menurut aku. Jadi kekuatannya tuh mereka punya cara mengunci dengan rantai gitu. Kenapa namanya tuh blockchain? Karena ketika jaringan blockchain itu lahir, dia tuh literally guys isinya tuh blok dan juga chain kayak ini nih. Ada bloknya atau kotak ini, terus ada chain, ada gembok, terus ada kunci. Jadi waktu dia lahir, si Bitcoin ini dilahirkan oleh si Satoshi Nakamoto itu bentuknya tuh kayak ini, kayak blockchain. Jadi semua blok-blok ini itu tuh kekunci guys, kekunci. Nah, tadi kan kita melakukan transaksi ya, ada transaksi ini nih. Data transaksi ini kan harus disimpan nih ke dalam kotak ini. Tapi kotak ini tuh kekunci guys. Jadi orang yang ada di jaringan ini, tadi kan semuanya punya kesempatan yang sama ya untuk mencatat, menyimpan, dan memverifikasi. Mereka tuh harus buka dulu si kotaknya ini nih. Harus dibuka dulu blok ini supaya mereka bisa menyimpan data transaksinya. Nah, cara mereka membuka kotak ini adalah dengan memecahkan algoritma atau puzzle matematika ini nih. Puzzle matematikanya itu tuh, dia tuh kayak benar-benar huruf guys, tapi huruf, tapi ada 4 baris gitu loh. Jadi itu tuh algoritma yang sangat panjang dan juga sangat susah untuk dipecahkan. Jadi isi dari kotak ini tuh pertama adalah kunci data sebelumnya, terus yang kedua ID unik, yang ketiga blok data. Blok data itu si data ini, data transaksinya, sama timestamp-nya. Nah, jadi puzzle atau algoritma itu tuh adalah gabungan dari 4
4 objek ini sih, kayak itu. Jadi nanti si orang yang ada di jaringan ini, dia bakal mencoba memecahkan si puzzle matematika itu supaya bisa ngebuka kuncinya. Misalnya nih yang berhasil adalah Sepchan. Sepchan berhasil nih memecahkan si puzzle matematikanya itu. Sepchan punya mandat untuk membuka kotak ini dan menyimpan data, lalu memverifikasi dan juga mencatatnya. Jadi walaupun si orang yang ada di jaringan itu punya kesempatan yang sama, tapi tidak semuanya sih pada akhirnya bisa mencatat, memverifikasi, dan menyimpan, guys. Karena yang bisa itu cuman yang memecahkan puzzle matematika tadi. Terus kalau kita bertanya-tanya nih, kenapa orang-orang itu tuh mau gitu susah payah memecahkan puzzle matematika? Ada 2 alasannya, guys. Selain mereka akhirnya punya mandat untuk mencatat, memverifikasi, dan menyimpan data, mereka tuh bakal dapat reward juga dari si sistem blockchain ini. Kalau di Bitcoin, reward-nya itu adalah si Bitcoin-nya itu gitu. Itulah yang dinamakan Bitcoin mining atau nambang Bitcoin. Jadi sebenarnya nambang Bitcoin itu tuh ya proses verifikasi juga sih dia tuh kayak itu. Jadi ketika Sepchan udah berhasil memecahkan puzzle matematikanya, dia buka kuncinya, terus dia simpen data tadi di dalam blok ini, terus blok ini bakal dikunci dan kuncinya tuh diletakin di kotak selanjutnya. Nah, sistem inilah yang membuat blockchain itu makin aman lagi, guys. Jadi ya misalnya nih, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kotak. Let's say Bogo tuh pengen ngehack atau memanipulasi data di kotak yang keempat ini. Nah, Bogo itu harus ngehack atau memanipulasi data yang kelima dulu, karena kunci data keempat tadi ada di data kelima. Tapi in order to manipulate data yang kelima, Bogo harus memanipulate data yang keenam juga, karena kunci data kelima itu ada di data keenam, guys. In other word-nya, misalnya ada 100 transaksi atau 100 blockchain, kalau orang itu pengen memanipulasi data ke-6, artinya dia harus memanipulasi dulu data ke-7 sampai data ke-100. Karena kuncinya tuh ada di selanjutnya, guys. That's why itulah yang membuat blockchain itu tuh menjadi, katanya tuh the future of data management. Karena dia bisa bikin penyimpanan data itu sangat safe dan punya hampir 0% opportunity untuk dihack, gitu. Tapi nih, Faye, misalnya dari 8 kota ini, Uang itu cuma pengen memanipulasi data nomor ini nih, misalnya nomor 7. Kan dia cuma punya 1 doang nih yang harus dimanipulasi, misalnya data nomor 8. Nah, tapi ingat guys, ketika dia memanipulasi, itu kan dia harus memecahkan puzzle matematika tadi kan, dan memecahkan puzzle matematika tuh tidak gampang gitu, membutuhkan waktu yang cukup lama. In the middle of dia mencoba ngehack, tadi kan ada sinkronisasi nih. Jadi misalnya let's say dia udah setengah jalan nih untuk ngehack datanya. Terus tiba-tiba sinkronisasi, ya udah apa yang dia kerjain, apa yang dia ingin manipulasi itu tuh bakal balik lagi ke semula gitu loh. Jadi kayak emang si blockchain ini tuh bener-bener presentasinya untuk dimanipulasi datanya tuh almost equal to 0 karena 3 hal ini tadi. Penyimpanannya terdistribusi, dia ada sinkronisasi, terus dia pakai kunci rantai gitu. That's why orang-orang di financial tuh bilang bahwa si blockchain itu menjadi the future of finance gitu, karena ya kekuatannya itu tadi sih. Nah, ini sebenarnya ini last slide dari aku. Jadi now that kalian tahu how cryptocurrency works, menurut kalian cryptocurrency itu cak mana sih? Apakah di sini mungkin udah ada yang invest kah di cryptocurrency, atau apakah kalian tertarik gitu untuk invest ke cryptocurrency? Boleh share your thoughts gitu sih guys. Itu aja, thank you semuanya. Thank you, Faye. Jadi yes. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Kalau yang nanya dipersilakan ke Faye. Aku mau tanya, Faye. Tadi saya bercanda sih, mohon. Sebenarnya Oke, silakan. Ya, gimana Sep? Boleh lihat slide 13 enggak, Faye? Slide. Kok nggak share screen? Iya, sorry. Slide 13 tuh yang ini. Nah, ya yang ini ya. Itu tuh teka-teki puzzle tuh cak mana sih? Bener-beneran cak kau ngerjoi
teka-teki puzzle gitu atau istilahnya baik teka-teki puzzle? Istilahnya biasa sebenarnya itu tuh algoritma kayak itu sih, benar-benar algoritma matematika Sep yang diselesaikan. Jadi pokoknya si kotak ini kan isinya tadi ada 4 hal ini kan. Nah dari 4 hal ini nanti si sistem blockchain-nya itu tuh mengenerasi sebuah kode yang harus dipecahkan oleh kalau kita tuh nyebutnya Bitcoin miner atau nambang Bitcoin gitu sih. Tapi ya aku juga tidak tahu sih bentuknya tuh siapa mana karena aku tidak pernah nambang Bitcoin. Tapi aku intinya boleh boleh aja. menambahkan Fer? Oke, Septi sudah cukup belum? Ini yang jawab. Menanggapi yang Septi juga kok. Silakan Jerry dulu. Nah, ini yang terkait yang Septi tadi. Jadi ini cara kita menebak hash code. Nah, jadi misal di meeting ini, di Jmeet ini kan ada code nih. Ada BTJ-XOEE-OIZ. Nah, yang mining itu dia berusaha untuk memecahkan code ini. Nah, code ini dari mana? Jadi misal dari blok data itu kan ada timestamp, ada blok data yang isinya sama apa sekali lagi tadi, Fer? Pokoknya isinya adalah transaksi ini. Nah, ini kan kalau kita jadikan sebagai hash code. Nah, hash code ini dia terdiri kalau sekarang sih setahu aku 256 bit. Jadi ada angka random sebanyak 256 bit. Nah, itu yang harus dipecahkan oleh si miner. Jadi dia harus nebak-nebak kemungkinan pertama A B C D E, dia tebak itu. Terus kemungkinan kedua B C D D. Nah, jadi ini yang bikin lama dan ini yang bikin uang tuh berlomba-lomba ini kode mana yang pas untuk menyambungkan setiap blok data itu. Karena kalau dia sudah dapat, dia jadi uang yang pegang si blok code itu dan dia bisa dapat reward tadi. Jadi memecahkan apa itu, nah itu yang hash code tadi itu saya. Sebenarnya uang itu tidak begawe sama sekali sih. Jadi dia cuma ngeran program. Nah, program itu yang nyari ke sampai kapan kode yang dia tebak itu benar. Kayak itu. Tidak. Inputnya tuh yang kode aneh tadi terus akhirnya menghasilkan ini sama dengan apa atau titik-titik sama dengan kode. Yang mana? Sama dengan apa? Kode sama dengan apa dia? Kode sama dengan apa? Kalau pertama kali, ini misalnya kan aku udah katik Bitcoin kan, Nah, aku mau punya Bitcoin. Berarti aku tidak bisa beli saham itu ya, tapi aku harus mining karena aku sekarang 0 Bitcoin aku. Nah, jadi kita harus bedain dulu ya antara mining Bitcoin dan trading Bitcoin, guys. Karena itu dua hal yang berbeda. Kalau Sepchan benar-benar pengen mining Bitcoin, itu tuh harus ada alatnya, ya ada sih Jar. Kayak alatnya tuh bukan komputer biasa doang gitu. Tinggi. Betul, kayak komputer berspek tinggi gitu. Jadi makanya kata Jerry tadi sebenarnya makin tinggi spek komputer yang dimiliki oleh oleh si Bitcoin miner, makin tinggi juga gitu loh kesempatan dia bisa memecahkan kode itu. Tapi kan ada juga tuh Bitcoin miner yang kayak mungkin agak ece-ece, ya udah dia bakal lebih struggle gitu dan udah hebat tadi. Nah, tapi kalau kita tuh sekarang udah bisa kan trading Bitcoin. Nah, trading Bitcoin itu tuh benar-benar kayak trading saham sih sebenarnya. Jadi kita broker Bitcoin trading, terus kita kayak benar-benar ya udah kayak benar-benar kayak sahamnya saya mendaftarkan identitas kita, beli. Tapi Jar, kalau mining Bitcoin tuh dia benar-benar dapat 1 Bitcoin gitu kan? Iya enggak sih? Enggak mungkin pecahan Bitcoin kan? Tadi fraction dia dapat fraction 0,000 dia. Oh, bisa kayak susah, itu. ada yang guys. Tidak ada yang dapat 1 poin itu, tidak ada 1 Bitcoin, tidak ada. Udah berarti fraction juga guys. Nah, cuman sebenarnya ya di dalam trading Bitcoin sendiri tuh aku tuh juga masih bingung sih, apakah di dalam sistem trading Bitcoin itu emang benar-benar ada orang yang punya Bitcoin gitu, kayak
apakah si broker ini tuh punya Bitcoin, atau kayak uang yang punya Bitcoin bisa daftar juga untuk menjual Bitcoin mereka atau mana? Nah, aku juga sebenarnya jujur masih have no idea juga sih guys terkait itu. Sama-sama. Belum pernah langsung. Sama sih, aku juga belum pernah langsung. Aku paling itu pernah trading. Jadi ada platform, aku naruh duit misal 1 juta, itu pas Bitcoin masih ratusan juta sih, 100-200 juta. Jadi aku taruh sana, terus tahu-tahu naik, terus aku tarik. Jadi pas itu sudah habis Bitcoin aku. Jadi cuma sebatas trading itu, kalau main aku belum pernah sih. Trading kan masih gampang lah, taruh duit, untung tarik sudah. Kau bisa Jar. Kalau kau bisa jalan duit aku Jar. Nah, aku baru lihat ya kenapa sih? Berarti tadi kan kata kau kan misal Bitcoin tuh berapa sih tadi 21 juta misalnya supply-nya. Nah, itu tuh taruhlah di dalam tanah lah. Terus kita mining tuh untuk mengeluarkan si Bitcoin itu gitu ya. Dan kalau uang yang trading tuh ya mentradingkan Bitcoin yang udah ada di tanah gitu ya. Betul sekali itu. Betul lah. 100 untuk Sepchan. Oke. BTW ini kan gimana? Tasya tuh nanya. Tasya nanya ya. Tasya kalau uangnya bisa mencari kodenya, dia bisa verifikasi data. Untungnya buat dia bisa verifikasi data apa? Bukannya nambah gawe dia baik katanya. Silakan. Untungnya adalah ini, Cak. Dia dapat Bitcoin. Dan maksudnya sekarang tuh Bitcoin kan udah tinggi banget ya, Cak. Nilainya tuh udah 600 juta tadi yang aku liatin di slide ke awal-awal. Jadi ya udah sekarang orang-orang tuh berlomba-lomba gitu loh, Cak, untuk memecahkan kode itu supaya mereka dapat Bitcoin, supaya dapat duit sih intinya. Tapi dia harus verifikasi data-data orang sebanyak Ida itu, Pak. Atau cuman? Iya, jadi tuh kayak ini, Cak. Nah, ini kan tadi ya, jadi tapi sebenarnya proses verifikasi itu sendiri tuh Ida yang tadi sih yang kayak kata Jerry, sebenarnya kan semuanya tuh untuk memverifikasi data kan artinya dia harus jadi miner juga kan, harus jadi penambang Bitcoin. Nah, orang-orang yang nambang Bitcoin tuh udah punya spek komputer tadi, Syah. Jadi sebenarnya proses verifikasinya pun tuh Ida yang susah-susah banget sih, kayak dia tinggal menjalankan program di komputernya aja kayak itu, Syah. Cuman tetap ya menebak si puzzle-nya tuh susah. Terus kalau kayak satu orang udah bisa nebak, kemungkinan dia lebih mudah gak sih untuk nebak selanjutnya karena dia nggak tahu polanya atau bakal beda? Nah, menariknya si Bitcoin ini, Jar, tolong koreksi ya Jar kalau salah. Jadi setahu aku ya, Dia jangan ngomong kotor, Dia tuh jadi kalau kita bentuk grafik nih, grafik sumbu X yang vertikal ini tuh misalnya supply Bitcoin-nya. Sumbu Y yang horizontal itu misalnya kesulitan orang menebak si harganya. Menebak si kodenya. Makin dikit supply dari Bitcoin itu tingkat kesusahannya tuh makin tinggi. Jadi kayak eksponensial. Orang yang menggunakan Bitcoin ini tuh emang pinternya, dia tuh udah mikir literally dari nol dari A sampai Z tuh mana biar bikin Bitcoin ini tuh safe gitu, aman dan ya aman sih intinya kayak itu. Jadi tidak juga sih, tidak ada makin mudah, makin susah malah kalau Bitcoin makin susah, eksponensial. Betul. Itu guys. Oke, ada lagi dari Tasya? Masih banyak sih aku nanya, tapi bingung nak nanyanya cak mana. Cuma pertanyaan receh loh. Oke lah, ini kita coba tanya yang Tera dulu ya. Kalau di BI DW kan sekarang masih sebagai komoditi. Nah, kalau ke depan cak mana ada speak dak tentang kripto ataupun teknologi blockchain sendiri dari BI? Minta bocoran Tera, ada boleh kalau Ter? BTW kan dijawab Tera Anda. BTW guys, disclaimer dong, disclaimer. Nah itu, astaga. Oke lah, gak usah dijawab kalau main berarti. Ini minta ini. Bitcoin itu ya,
Minta bocoran ini. Kalau saham itu kan di bawah BII ya guys, Bursa Efek Indonesia. Kalau Bitcoin itu dia di bawah Bapepti. Jadi dia tuh bukan dikonsider sebagai, maksudnya setara dengan saham dan teman-temannya, tapi lebih ke komoditi. Jadi dia emang kayak emas, komoditas di bawah Bapepti, bukan di bawah Bursa Efek Indonesia. Gitu. Oke. Tera, ada lagi Tera? Tanya Tera. Kalau teknologi blockchain-nya sendiri untuk rupiah. Nah, jadi tuh sebenarnya kan teknologi blockchain ini, dia tuh kalau dari apa yang udah ada di dunia ini ya, dari yang udah diimplementasiin, sistem blockchain ini tuh namanya tuh pseudonym dia tuh. Jadi kayak kita tuh udah tahu siapa yang transfer ke siapa di situ, di dalam jaringan itu. Kayak kita cuma tahu misalnya, ternyata Jerry misalnya adalah Bitcoin miner ya, tapi kita tidak pernah tahu itu tuh Jerry. Jadi Jerry itu punya kode masing-masing. Nah, bahayanya nih kalau misalnya sistem blockchain ini tuh diimplementasikan gitu, misalnya di sebuah negara untuk sistem pembayaran atau sistem keuangan, kita tuh jadi tidak tahu siapa yang transfer ke siapa, dan itu tuh sebenarnya punya tingkat jadi bahaya sih sebenarnya. Kayak misalnya kalau ada manipulasi keuangan, ya kita tidak tahu siapa yang transfer, siapa yang melakukan transaksi itu gitu. Jadi ya teknologi blockchain itu sendiri itu masih menjadi perbincangan. Cuman harusnya ya kayak otoritas tuh juga tidak menutup mata sih dari hal-hal seperti ini, karena kan namanya teknologi kan kita tidak bisa menyepelekan kan, karena kita tidak pernah tahu nih. Jadi ya mungkin kalaupun nantinya diimplementasikan harus difikirkan lagi sih, kayak terkait dengan isu pseudonym tadi tuh Cak Mano solusinya gitu, biar jangan pseudonym banget gitu. Begitu Ada tambahan? Cak Mano ada lagi Tapi kalau desentralisasi jadinya kan sulit diatur. Betul sekali. Bukan aturan kalau sekali. Nah ini ya guys, jadi ini tadi kan kalau dari presentasi aku kita kayak ngomongin kekuatan cryptocurrency ya guys. Cuman kalau kita ngomongnya tuh udah dalam konteks sistem keuangan, cryptocurrency itu benar-benar kalau sekarang sih kayak ada celah gitu loh untuk menjadi alat pembayaran gitu, karena fungsi bank sentral sendiri kan tadi guys, dia tuh mengatur jumlah uang yang beredar. Kenapa jumlah uang yang beredar harus diatur? Karena kita harus mengatur inflasi gitu. Kayak tahun 1998 tuh ketika inflasi kita tinggi nian. Kenapa bisa inflasi kita tinggi nian? Karena jumlah uang yang beredar di masyarakat tuh terlalu banyak gitu. Dan itulah fungsi dari bank sentral. Jadi kita ngatur nih jumlah uang yang beredar tuh kira-kira efektifnya tuh ada di angka berapa gitu. Kalau misalnya kita pakai sistem desentralisasi, siapa yang akan mengatur si jumlah uang yang beredar tadi? Karena ya tidak terpusat, tidak ada yang ngatur gitu. Itu juga bahaya sih. Ya takutnya inflasi kita tuh jadi tidak bisa dikontrol gitu dengan sistem terdesentralisasi ini. Kayak itu. Oke. Iya tadi itu cryptocurrency. Bentar guys, dari mana sih yang belum kebaca guys? Bitcoin. Oke, dari Willy. Aku tidak tahu halal tidak Bitcoin. Oke, bisa di skip tidak apa-apa. Skip aja ya. Sorry Will. Tidak tahu aku asli. Kayaknya sih trading deh, coba deh. Kalau trading tuh halal berarti Bitcoin halal. Hanya mamen ndak tuh apik, takbir bah. Oke lah, terima kasih. Terus lanjut, siapa lagi nanya? Kalau nak halal pakai dinar Will ya itu tuh. Cryptocurrency ini untuk beli produk atau gaya sih. Nah, jadi ada berapa ya? Kalau tidak salah tuh cuma ada 2 negara yang baru menghalalkan cryptocurrency untuk jadi alat pembayaran. Artinya ya dia udah bisa nih beli barang pakai cryptocurrency. Cuman di Indonesia sendiri kita tuh tidak menghalalkan cryptocurrency jadi alat pembayaran yang sah sih. Jadi belum bisa beli produk apapun pakai cryptocurrency. Kecuali itu dalam konteks antar individu ya. Misalnya kayak
Tasya punya cryptocurrency, punya Bitcoin berapa, terus misalnya Deo punya Bitcoin berapa, terus kayak kalian tukar-tukaran beli sesuatu, ya itu sih tidak ada yang ngatur. Tapi kalau ngomongin konteks negara gitu ya belum bisa beli apa-apa, karena dia belum bisa jadi alat pembayaran. Kalau beli barang yang di luar, Fe? Nah, Tesla kan udah bisa tuh katanya, kata si siapa Elon Musk kan, katanya udah bisa pakai Bitcoin. Ya mungkin udah bisa. Mungkin udah Ditutup bisa lagi itu. Cuman untuk naik ke harga juga. Tutup lagi. Nah, betul guys. Iya. Itu juga tuh cryptocurrency tuh udah punya underlying guys. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang membuat nilai dia tuh tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, karena dia sangat spekulatif. Tiba-tiba Elon Musk nge-tweet misalnya Bitcoin, terus tiba-tiba harganya bakal naik gitu. Kayak tidak tahu nih apa yang buat dia bagus dan buat dia buruk. Kalau saham kan, saham tuh merepresentasikan si company-nya kan guys. Misalnya kita beli saham Telkom. Cuman kita tahu nih saham Telkom bagus, ya kita tinggal lihat baik laporan keuangannya Telkom. Kalau dia bagus, misalnya sehat-sehat baik, kayak pendapatannya 5 tahun terakhir naik, terus dia untung terus, ya artinya saham Telkom bagus kan. Cuman kalau cryptocurrency tuh apa yang akan kita analisis fundamentalnya udah ada, karena dia tuh tidak merepresentasikan apapun. That's why harganya tuh sangat fluktuatif. Bentar, go. Nih kalau kalian lihat di sini, suatu hari misalnya si harganya tuh ada di angka hampir 700 juta, tapi dia pernah turun juga nih sampai di 500 juta. Kayak kau bisa hilang 200 juta dalam satu malam gitu. Kalau kalian invest di Bitcoin. Jadi dia sangat fluktuatif, guys. Gitu. Masih ada waktu deh sih, Go? Sorry, Go, kalau lewat. Udah apa sampai jam 9 kok. Oke, ada 4 lagi. Oke, bahayanya. Tuh, ini nanya, Fe. Terus itu coba itu loh. Siapa Ini kan nanya tuh? Aku Jerry. Okay. Ini kan tadi kekuatan kripto atau blockchain ini kan di security-nya itu ya, jadi memang sangat-sangat secure, ada mendekati zero chance of failure gitu. Nah, sementara kan tadi dia menganut kepercayaan sistem mayoritas. Jadi di contoh tadi ada aku, Bogo, Nakpus sama Septi. Misal nih aku menyimpang dan somehow aku bisa meyakinkan Septi sama Bogo untuk menyimpang, untuk mengikuti catatan aku. Jadi meskipun aku menyimpang, tapi karena mayoritas catatannya mirip sama aku, mau tidak mau sistem membenarkan hal yang menyimpang ini berarti kan? Betul sekali. Karena mayoritas sudah kan? Betul, Jer. Thank you for pointing that out, guys. Jadi di Bitcoin atau di cryptocurrency. Halo? Hilang ya? Tapi susah ngeyakini mayoritas ini ya, karena sangat-sangat banyak pasti kan. Betul. Nah, jadi guys di cryptocurrency itu ada namanya tuh 50% plus 1 rules. 50% plus 1 atau rule mayoritas ya. Jadi rule 50% plus 1 itu tuh adalah kelemahan dari blockchain. Karena tadi blockchain kan menganut sistem mayoritas kan. Kalau mayoritasnya bisa nih meyakinkan satu sama lain untuk memanipulasi data, ya udah dia bakal termanipulasi datanya. Cuman makanya Bitcoin itu menjadi menjadi cryptocurrency yang paling aman pada saat ini karena dia punya jaringan paling banyak, paling besar. Jadi kayak tidak mungkin saya tuh loh, misalnya ada 1 juta orang, ya tidak mungkin lah 500.000-nya tuh sama-sama manipulatif gitu kan. Makanya iya itu. Tapi ya itu guys, sorry, aku thank you Jerry untuk sudah mempointing that 50% plus 1. Itu rules yang sangat penting sih di blockchain. Ada kelemahannya guys si blockchain ini, tenang. Oke, ini Faye, mungkin ini yang agak penting mungkin. Iya. Oke, makasih Jerry. Ini ada 2 pertanyaan nih yang menurut aku agak penting nih. Yang dari Deo, cryptocurrency sama ndak yo sama NFT. Terus yang si Tasya, V bahayanya kalau bank sentral monopolize ini. Yang pertanyaan dari Tasya, bahayanya kalau bank sentral itu memanipulasi data pas verifikasi dan pencatatan transaksi kita tuh apa sih sampai sekarang jadi concern akhirnya di kripto gitu. Oke. Tadi Bitcoin Tasya Deo dulu atau Tasya dulu? Iya.
dia dulu. NFT itu kan apa sih, non fungible token ya, non fungible token, betul gak sih Dek? Nah aku tuh sebenarnya aku pernah ngikutin nih berita tentang non fungible token itu. Cuman aku tuh nggak tahu apakah non fungible token ini tuh menganut sistem blockchain juga atau enggak. Maksudnya menganut sistem terdesentralisasi juga atau tidak. Jadi harusnya beda sih, Dek. Pasti ada perbedaannya. Cuman aku juga udah yakin, Dek. Oke lah, karena itu. Sorry. Oke, lanjut ke pertanyaan Tasya. Non fungible token tuh lagi itu juga, waktu itu sempat cukup happening juga dia. Yang Tasya tuh apa ya? Yang mana sih Tasya? Bahayanya kalau bank sentral itu manipulasi data pas hari presiden transaksi itu. Apa sih sampai ini concern akhirnya ada kripto. Sebenarnya manipulasi data bank sentral yang dimaksud tuh banyak sih. Jadi kayak mulai dari misalnya mereka tiba-tiba cetak duit, padahal tidak diperlukan. Nah itu juga kan sebenarnya kasus manipulasi data. Atau nih misalnya kan tadi kalau aku bilang transaksi kita tuh kan diverifikasi dulu nih sama bank sentral. Misalnya aku kirim ke Sepchan 10 juta. Terus tiba-tiba bank sentral manipulasi datanya jadi 20 juta. Tapi itu kan dalam jumlah yang dikit ya. Coba kalau misalnya banyak gitu sampai 1T. Pastinya berbahaya dong untuk sistem keuangan in general gitu. Karena ya ketika duit masuk lebih banyak gitu ke masyarakat, artinya kan dia jumlah uang beredarnya kan jadi terganggu gitu kan, padahal jumlah uang beredar ini tuh sudah ditentukan gitu untuk mengatur inflasi kita tadi. Jadi karena bank sentral ini emang tujuan utamanya mengatur inflasi, jadi kalau ada manipulasi data tuh ya ujung-ujungnya dia berpengaruhnya ke uang yang beredar, terus ujung-ujungnya bisa ke inflasi misalnya jadi naik kayak itu. Cuman guys, sebenarnya in real life ya, bank sentral tuh ada check and balance-nya pasti guys. Jadi kita tuh juga emang diawasi sama BPK, sama DPR dan organisasi-organisasi lainnya atau otoritas lainnya. Walaupun kita tuh bertindak sebagai institusi yang independen gitu di sebuah negara. Dan kalau kalian lihat juga sebenarnya karena bank sentral ini tuh powerful banget kan tadi aku bilang. Jadi kalau kalian lihat sebenarnya kasus-kasus bank sentral tuh tidak banyak kok guys. Maksudnya yang korupsi itu juga tidak banyak terjadi kok di bank sentral. Karena ya sistem check and balance-nya tuh sangat kuat gitu untuk mengkontrol atau mensupervisi bank sentral itu. Begitu saja. Jadi insya Allah guys amanah. Oke lah. Oke, kita cukupkan ya guys ya, karena udah ada waktu lagi. Waktu sharing session yang sudah berakhir. Jadi mungkin kalau yang masih ada pertanyaan bisa langsung tanya ke Vive lah ya. Oke, sekarang kita masuk ke Thank you, Vey. Nah ini Daging galau, Vey. ini. Daging galau. Kawan-kawannya masuk ini lah, anak kuis omongnya. Ini sama Ter, mungkin ada link yang perlu diisi dulu Ter. Oh iya benar. Kuisnya tentang cryptocurrency berarti ya? Wah. Iya, mencek ke kodenya ya. Aduh. Lama aku mecah kepala mecah kode. Oh iya. Willy sekarang lagi anasinya. Will, emang rumah kau di Kijang tuh deket ya sama ini Kayu Agung? Pokoknya 15 menit mau terbit. Kalau jauh ngebutnya kalau 15 menit. Oke, nah itu dari ada link dari Tera guys, coba minta tolong diisi bentar, enggak makan waktu lama kok. Kalau pakai HP bisa ngisi nih. Bisa cukup. 20 detik guys. 20 detik. Sule, sebelum ini game isi form itu dulu yang dari Tera ya.
Jangan udah nak review. 30 detik. Minta tolong dulu. Oh, ngemongan Sulai ini. 9.06 kita mulai lagi. Bentar. Apa dia? Cak mana nih? Belum. Sabar. Ngapa dikit Isi dulu link itu. Mana? Di mana linknya? Itu di Chat. bawah itu nah. Oh, Di message. Di chat dari Tera. Yang Ya, ndak benar. review menang dan dapat hadiah kata Tera. Kira maaf nih aneh, maafnya baru join aku. Iyalah, tahu kan sibuk. Terus. Ngapa koniknya lamunin aku? Kalau sudah beres kabar ya guys ya. Sudah kok. Belum kok. Sudah. Belum. Oh, Cak ada suara Agus. Ya. Ini kuisnya ya, yang di sini apa ini? Ini review. Wil. Belum review dulu. Ya, Kira ini kuisnya. Habisan waktu. Review materi. Tidak, belum itu. Isi be dulu form itu, Anang. Rangkuman Sule isi itu, rangkuman materi. Oh, rangkuman materi, aku udah melo. Wil, kau begini. Oke lah, semenit lagi. 1 menit lagi. Join pakai apa? Handphone. Pemateri peranda. Cryptocurrency. Oh iya, lemah. Apa dia? Aku udah melo ini. Ya, aku materinya tadi Sule. Materi beda bakal kuisnya. di-share kan lagi ya? Yuk. Materinya di-share kan? Materi di-share. Di itu. Di apa namanya? Web. Aku ngisi aku Oh. bohong dan. Bohong aku dah kaget weh. Harus nyingat dulu. Aku udah ngisi ya. Oke Ada lah. rekomendasi topik tapi. Tidak boleh. Oh, rekomendasi topik yang bahas ini siapa? Topiknya apa tentang wirausaha apa? Gila. Budidaya lele. Siap program volunteering. Staff development sih aku. Mantap. Sex education. Boleh. Boleh. Materinya gitu. Ngapa aku Bang? Oh ya harus diisi yang doi kok itu. Bohong nih anakku. Natasha anak pemateri sex Apa-apa, education. Kenapa ya dah? Aku nanya deh, yang nomor 5 apa ya? Materi ini dapat membantu saya. Apa dia? Terbantu. Ini kok jelas kok daging kalau. Oke lah. Penting bagi Tasya sex education tuh guys. Tidak menonton. Tidak tahu aku, Cok. Oke lah. Ini Septi bisa minta tolong ini share link ini untuk kuisnya. Share link kan. Kau manggilnya Septi kok. Bukan. Jadi kau nak manggil apa? Kalau aku sama pasangan aku dipanggil itu panggil nama tuh sakit hati nan rasanya kan. Oh. Sinyal aku buruk nak main kuis di sini. Tapi kalah aku main kuis di sini. Ayo guys, masuk kuis itu guys. Tak apa Di share profesional. screen, tolong Sep. Iya. Share screen. Profesional loh. Kenal lo ini. Aku nak dari HP, kodenya apa ya? Kau di mana, Le? Pakai botol Aku di Lampung. Lampung di Bandung. sama Virgian ya. Kuis aku nih Ini galak guys ya, tak bernama. tolong masuk Kuis aku. ini namanya jangan aneh-aneh guys. Yang namanya aneh-aneh tidak dikasih hadiah. Yang Aku nih galak tak terdeteksi Juna. namanya yang aku. Pokoknya namanya harus tak teridentifikasi. Kalau Hello There tuh tidak tahu siapa dia Hello There Dor itu. Macian Kodenya, aku pocok i. Gue Nah, sumpah aku ini. udah gak bisa lagi ganti nama. Kayak pas aku no. login ke linknya udah itu namanya. 1342. Oh. Iya, aku juga cuy. Oke lah. Tidak bisa lagi aku. Ya dah. Oke lah kalau mak itu deh. Acak berarti karena veranda yang salah tidak apa-apa. Ini napa dia? Masih dapat hadiah berarti. Aku juga Umar. Baru 7. Berapa uang kita? 9. 16. 15.
15. Mana Raras? Ayo kasih linknya ke Nah, grup ya, kasih kelihatan link. chatnya. Kelihatan kan box chat. Belum masuk belum? Mana? Kok kelihatan kok chat kau. Itu safety guys, tidak apa-apa guys, wajar chatan. Oh ya, belum masuk belum ya? Nah, sudah di-share woy, oleh Laras. Safety apa itu kok? Ini apa kok? Kau siapa, Will? Nama kau? Tidak tahu aku siapa namanya. Ansep ini apa? Iya, no, yang tidak bisa dinamai. Itu kan kau bisa lihat itu Will nama kau di pojok Will. Kalau di aku nih Willy Potter SH, tapi di situ biasanya tidak ketik namanya. Willy Coba lihat dulu, coba scroll down. Willy Potter. Ras C siapa C? Gambarnya Will, Nah, gambarnya unsafe name itu caknya aku. Gambarnya kan Unsafe masih name. sama. Gitar ini saya. Oke lah, kita tunggu 1 Iya menit lagi yuk. benar. Lamang gitar aku. Yo, siapa yang belum? Aku unsafe name. April. Aku lah sudah mau aku. Elia cantik nah. Cantik nah Elia memang. Vera. Siapa yang belum join? Vera? April? Lagi makan. Ini gamenya tentang apa ya? Kan integral ya. Yang seru pokoknya lah. Gitu. Nah, nama Willy apa dia nama Willy? Hitung kode lagi Bel. Unsafe name. Nah, 13 masuk ayo masuk. Oi. Papi ya. Khas papi. Aku nanya bener-bener Apa gitu. sudah saatnya kok. Tidak jago bangsat. Twister, oke lah. 13 sudah. Sudah oke. 13 baru kok. Iya, 13 baru. Belum ada yang masuk kuis lagi apa ini? Kita tunggu semenit lagi lah ya. Kenapa 13? Bukannya kita orang 107 ya? Iya. Benar ya. Tidak solid nih kan. Tidak berasa aku solid itu baru pertama kali melok. Oke lah, kita ini ya. Kita coba mulai ya. Willy baru Sikat. Sekali. Oke, silakan sikat. Coba ya. Gas. Semoga beda salah. Tiga, 2, 1, ayo guys. Tahun berapa leadership kan? Angkatan 4. Full question view. Pokoknya yang aku tahu Shark menang. Sini kedua. Will ada jangan season. Oh, jangan. Salah. Siapa Kalau Syak menang segala tahun itu bener. Nah, lanjut soal sebelumnya belum ini. Di layar kalian cak mana sih? Ini aku tutup ya. Belum lanjut. Belum, masih incorrect yang aku. Incorrect aku. Incorrect. Jerry Aku isi 2015 ya. Kira yang kedua itu. Ini perlu aku tutup enggak sih? Solo cam enggak? Tidak ding. No, itu bawa. 15 tuh. Bawa. Ada ditutup dulu memang. Oh, tutup dulu. Nah, next question. Next question. Berapa bener? Banyak yang bener ya. Ntar juga yang jawab. Salah Willy. Pasangan berapa di jalan Pangeran Ratu Lorong. Lorong apa? Udah ganti lorong yo. Aku lupa sih. Emang ada lorongnya guys. Nah, kamu tidak tahu ada lorongnya itu guys. Tidak tahu aku lorongnya. Ganti lorong hari ini. Lihatlah di Google Maps guys. Ada apa? Ganti tidak lorong. Macam-macam yang buat soal lorong. Coba ceklah dulu di Google Maps. Baru kok itu kok lorongnya kok. Salah lagi aku. Bener aku melatih. Iya apa? Kamboja. Iya, lorong latih aduh memang. Kuburan Kamboja. Stadion. Cici. Oke, lanjut guys. Berita apa dia deh?
Ya itu orang makan di situ. Apa Tergoreng. yang tidak membuat cryptocurrency memiliki nilai lebih valuable? Kebinekaan. Salah sebut. Tidak memiliki. Apa sih ini? Tepat saya kebinekaan. Oh, jar, ayo udah tukang bakso. Ya sulit ternyata ya. Sorry. Benar nggak ya aku dikira-kira? Lihat dulu leaderboard. Saudara sekarang, woi. Hello Dar nih siapa sih? Weh, Ansep nih peringkat berapa? Udah terlihat? Nah lah lewat. Oke. Willy Potter kau namanya. Iya. Oke guys, lanjut. Berada di kelas berapa di Irma? Tenfor. Itu batik ada Irma. Tentu. Bukan Tenfor win. Tenmia. Teniis. Benar saya nyapu ini. Ngapa soalnya tuh ada Irma, ngapa ada Willy ya, atau Agung Pratama ya lo. Rio Subadi. Luder masih paling pucuk. Rio Subadi. Rio. Tenfor bang. 10-1 guys. 10-1 kau. Tenfor gila. Berapa jumlah donatur BBS sekarang? Nggak tahu. Menang Rara 50. Ganjil guys. Pilih ganjil. Tadi di laporan Sepchan. Oh. Wah, aku ke toilet pas Sepchan ngomong tadi. Kenalan dia lagi satu-satu ke donatur. Di WhatsApp 51 guys yang grup itu. Lu bener aku ya? Sayang aku. 9 guys. Siapa sih Hello Dar? Di grup WhatsApp kita 51 aku Hello There. Oh, sama. Ayo, menang. Wah, boleh cuma Kalau ikut kuis Peranda nih, menang Made, wajar kalah ya. boleh. Apa user Twitternya? Blackpink kamu. Blackpink. Alisa juga. Nah. Ya Blackpink Traveler. Jauh tompang dari. Tompang Traveler. Cuma deh kamu udah tahu guys. Woi, Hello Dar siapa Hello Dar? Peranda. Lu ada yang salah masih. Ada kamu udah tahu. Kan saya ada mata uang yang tahu apa dia? Otoriter, diktator dia. Masih 4 soal ini. Ya, Sulek bingung. Diktator le ini le. Halo, my friend. Diktator. Bangku film. Ini 5 besar dapat hadiah kan 5 besar? Tidak, cuma tiba-tiba Bil, sorry nih. Satu besar. Klik endor. Sulit salah itu. Aku memegang nama terpendek di angkatan. Ragilanto. Kenapa Ragilanto? Ragilanto. Aja itu pendek. Ragilanto. Debatnya itu bangki. Aja guys paling pendek. Ragil lah. Sama salah. Ragilanto kan enggak ada. Enggak kan ada Ragilanto. Ada yang jawab. Ada yang jawab. Ragil Jerman. Ragil Jerman. Itu nama Ragilanto ngapain? Dalam Salsma yang merangkap sebagai pelatih futsal Smart. Pak Kasim. Wak Yeng. Kurang aja.
Wak Yeng. Yang mencari challenge kan Mbak Wak Yeng. Kan Wak Yeng kok. Pak Wak Yeng. Wak Yeng itu siapa nama aslinya? Yeng nama aslinya Yeng. Gak sempat kenalan. Wak Yeng. Yeng nama aslinya. Di Wak Muda. Wak Yeng. Pak Yeng namanya. Ada yang salah jawab ini. Pak Yeng. Ini yang lanang harusnya benar sih. Iya. Aku tidak pernah main futsal. Itu tuh Arif. Tidak tahu ini. Raras yang tahu. Arif. Berikutnya adalah ini uterus. Uterus. Mana auditorium saja tak klik aku dari auditorium. Auditorium. Salah lagi nih. Kan? Bener. Yang bilang yang bener ini Sule dewean. Oh bener kau Lek? Bener aku ngap. Nggak mengegas. Gila aku dewe yang salah. Ada soalnya udah susah. Apa mundanan soalnya? Yes. Apa deketin nama aku ya soal? Ada kemarin Will waktu kuis sebelumnya. Udah melo. Oh iya. Nah, siapa yang dekat di slide simulasi V tadi? Oh. Jarang aku jadi contoh. Ini nggak bisa ngeluar ke ilmu ya di kuis di sini. Biasanya ada ngebus. 50-50. Ah salah. Iya, harusnya ada ngebus ya. Udah lihat slide dia. Rada menariknya nama Teran ini memang. Ada yang jawab jadi. Sule pasti itu. Aku jawabnya. Kalau kesusah soal ini. Berapa itu ya? 105 apa 107? Ini yang lulus atau yang masuk guys? Atau antara masuk? Ya, lulus sampai gitu. Wah, ini debatable ini. Veranda dihitung. Woi, termasuk Eja kan? Termasuk Eja. Ya Allah, goblok. Memang nih kan. 110 udah gitu nih. 110. Salah aku. Kok 108? Kan 107 awalnya. Terus ditambah Rama. Astaga. Termasuk masuk. Oh, gue kira kita 102. Ay, mudah nih. Pertanyaannya ada tidak? Mana kau? Nama kau mana? Apa judul session hari ini? No. Apa dia ini? Spellnya harus benar. Harus bener ini. Spellnya. Masa enggak tahu? Tahu. Oh, kripto. Menang aku ini, jadinya. Habis guys waktunya. Veranda menang wajar ya. Gimana tahu itu kayaknya guys. Salah dua aku, bangke. Oh, 101 Aduh aku. Gila jauh dan Veranda memimpin. Responses view coba lihat. Pro Veranda. Jawab apa yang salah? Oh, enggak pakai on. Cryptocurrency. Oh. One for one. Oh, kriptomania. One on. Kau klepto, bukan kripto. Oke lanjut. Jadi ini siapa sih Uchart? Ya. Leaderboard. Terus setuju dah sih.
107 guys gitu. Lihat leaderboardnya cak mana guys? 105 dah sih? Next question dah. Masih teka dia nih. Salah masih teka. Question. Yang 14 itu Nggak juga leaderboardnya Kau hitung benar. End session tapi end session berarti. Gila aku hitung. Next question. Dia sebadimo. Habis kok. Tuh. Dia sumber. No. Ini cak mana leaderboardnya ter? Ini Smawati. Yang angka 14 itu bisa ada yang bawah. Oh ini yo. Hello there, juara 1. Oh, April terakhir. Oh, enggak. Mantap. Di endin baik kata Tera. Mau 3 aku. Oh di Enin. Oji. Will kau minta Umar mana Umar? hadiah kau ranking 7 Will. Umar bawa sekali Umar. Besar ya hadiah. Umar ada Umar. Woi bos. Nah, kate Umar. Siapa Nah, kate Umar nih. Bang Cianang itu nah dia tuh. Bang Cianang itu. Elia. Bang Cianang itu. Elia ada belajar apa ya kalau semalam. Dia melamun. Aduh. Kan? Mantap. Naik podium. Ini dapat Hadiahnya Bitcoin ya kalau menyusul ya, menang. guys. Dapat umroh Will. Apa dia lagi? Ini. Oke lah. Terima kasih guys untuk sharing session malam ini. Semoga bermanfaat. Untuk yang pengen nanya lebih jauh mungkin bisa hubungi Veranda atau pertanyaan tentang progres dari BBS ini silakan bisa langsung tanya Jerry ataupun tanya pengurus. Gak masuk sendiri kok. Aku kok enggak. Cak boneka mampang maju. Oke, terima kasih atas waktunya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, di sini bebas kalau masih